tell you, I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nuzul Rohma, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas 2B dengan NIM 31220035. Well, di sini saya akan menjelaskan sebagian agama-agama yang ada di dunia untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah studi agama-agama. Sebelum menjelaskan tentang agama-agama, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu ruang lingkup dan apakah studi agama-agama ini penting bagi kajian Islam. Dan apa aja sih teori-teori agama? Let's see. Perlu kita ketahui bahwa ruang lingkup sering digunakan untuk membahas sesuatu. Karena ruang lingkup merupakan batasan-batasan agar suatu pembahasan jadi terfokus dan tidak melebar kemana-mana. Nah, dan apakah studi agama-agama ini penting bagi kajian Islam? Jawabannya iya, karena agama ikut menjadi pendorong gerak maju peradaban manusia seperti yang digambarkan oleh Max Weber tentang asal-usul spirit kapitalisme dan Theono tentang relasi agama dengan terbitnya kapitalisme dunia. Agama berperan sebagai pondasi sosial dan ilmu, dan agama juga memiliki value dalam kehidupan masyarakat. Nah, Islam ini merupakan agama yang rasional atau masuk akal, maka dari itu Islam dapat diterima oleh masyarakat. Nah, yang terakhir, apa saja sih teori-teori agama itu? Yang pertama, ada teori jiwa, teori batas akal, teori krisis dalam hidup individu, teori kekuatan luar biasa, teori sentimen kemasyarakatan, dan terakhir teori wahyu Tuhan. Masuk ke materi inti, yaitu membahas tentang agama-agama. Yang pertama yaitu agama primitif. Nah, agama primitif ini menunjukkan kepercayaan terhadap adanya makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad. Agama primitif adalah agama manusia pada tingkatan pertama yang selanjutnya mengalami kemajuan melalui politisme menuju monoteisme. Nah, politisme dan monoteisme itu apa sih? Nah, ada beberapa bentuk agama primitif. Pertama, dinamisme, yang merupakan percaya terhadap kekuatan gaib yang misterius. Selanjutnya, animisme, meyakini benda-benda mempunyai roh. Monoteisme, percaya Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, politeisme, yaitu menyembah kepada dewa-dewa dalam bentuk sesajen. Nah, itulah tadi maksud dari politisme menuju monoteisme. Agama yang kedua yaitu agama Hindu. Asal-usul agama Hindu ini dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh itu akibat integrasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Hindu juga memiliki kitab yang dijadikan pedoman, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Hindu merupakan agama politisme, menyembah dewa-dewa seperti Brahma yang dikenal sebagai sang pencipta, Wisnu sang pelindung atau pemelihara, dan Shiva sebagai sang penghancur atau pelebur. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan bahwa air sungai Gangga dapat membersihkan segala dosa. Maka dari itu, orang yang meninggal dicelupkan ke sungai Gangga dan abunya juga dibuang di sana sebagai pensucian diri. Agama selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi di wilayah India. Agama ini dipimpin oleh Siddhartha Gautama. Buddha ini lahir karena adanya penolakan sistem kasta di agama Hindu. Ada juga yang menganggap bahwa agama Buddha lahir karena protes terhadap kasta Brahmana karena terlalu diistimewakan daripada kasta lain. Maka dari itu, Siddhartha Gautama yang merupakan anak Raja Sudihana dari kerajaan Kosala di Kapilavastu di India, Gautama mencari jalan tengah
dan melakukan Majjhima Patipada. Majjhima Patipada ini merupakan kompromi antara kehidupan duniawi yang terlalu memuaskan hawa nafsu dan kehidupan betapa yang menyiksa diri. Gautama melakukan Majjhima Patipada di bawah sebuah pohon bodhi dan berjanji tidak akan meninggalkan posisinya hingga menemukan kebenaran. Ketika ia berusia 35 tahun, Gautama mendapatkan pencerahan dan dikenal sebagai Buddha Gautama atau Buddha yang kita kenal sekarang ini. Inti ajaran Buddha menjelaskan bahwa hidup adalah untuk menderita. Jika di dunia ini tidak ada penderitaan, maka Buddha pun tidak akan menjelma di dunia. Semua hal yang terjadi pada manusia merupakan wujud dari penderitaan itu sendiri. Agama selanjutnya yaitu agama Zoroaster. Agama ini merupakan suatu ajaran filosofi yang dibawa oleh seorang bijak yang bernama Zarathustra dari Iran kuno. Agama Zoroaster atau Majusi ini dikenal di dunia barat dengan nama Zoroastrianisme. Tokoh pendirinya yaitu bernama Zarathustra. Awal muncul Zarathustra mengaku pernah bertemu dengan zat yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari alam semesta seisinya, yaitu Ahura Mazda. Makanya di dalam agama ini hanya ada satu Tuhan yang universal dan maha kuasa, yaitu Ahura Mazda. Dalam agama Zoroaster ini, api sebagai simbol cahaya atau kebijaksanaan untuk menyembah Ahura Mazda. Dalam agama ini, kitab suci disebut Avesta yang terbagi menjadi 4. Satu, kitab Yasna, yaitu kumpulan doa-doa atau aturan-aturan ibadah. 2, kitab Visparad berisi puji-pujian, hormat, permohonan kepada Tuhan. Kitab Vedavad yaitu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ritual permunian, dan terakhir kitab Kode Avesta yaitu buku kumpulan doa sehari-hari yang di dalamnya juga mencakup yats, kumpulan pujian-pujian dan puisi tentang kepahlawanan. Dan yang terakhir yaitu agama Shinto, merupakan ajaran tradisional asli bangsa Jepang yang sering diartikan sebagai the way of the kami atau jalan para dewa. Dewa atau Tuhan Shinto disebut kami. Kami adalah roh-roh suci yang mengambil wujud dalam kehidupan manusia, seperti angin, hujan, gunung, laut, sungai, dan kesuburan. Dalam kepercayaan Shinto, manusia yang meninggal akan menjadi kami. Mereka akan dihormati di dalam keluarga sebagai leluhur kami. Dalam ajaran Shinto, alam, objek, dan manusia dapat menjadi dewa. Di Jepang, terdapat sebuah filsafat yang disebut 8 juta dewa, di mana dipercayai bahwa dewa bersemayam di berbagai hal yang ada di dunia, termasuk dewa yang muncul dalam mitologi, manusia, hewan, bahkan batuan. Inti dari konsep Tuhan dalam kepercayaan Shinto atau doktrinnya adalah semua benda di dunia, baik yang bernyawa ataupun tidak, pada hakikatnya memiliki roh, spirit, atau kekuatan. Jadi wajib dihormati. Konsep ini memiliki pengaruh langsung di dalam kehidupan masyarakat Jepang. Itulah tadi pemaparan singkat tentang sebagian agama-agama yang ada di dunia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Damiri SUD MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah studi agama-agama. Harapannya, semoga dengan video ini saya bisa mendapatkan nilai terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya sebagai manusia menyadari bahwa tempatnya salah dan kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.